Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kalian buka catatan yang kalian sudah catat, yaitu yang catatan pada pertemuan 1, masalah limit fungsi. Ya, yang akan kita bahas ini limit fungsi. Yang pertama yaitu limit fungsi aljabar dengan variabel mendekati nilai tertentu. Ya. Untuk sebelum kita pelajari lebih lanjut masalah limit ini, seperti biasa kita harus mengetahui dahulu apa yang dikatakan limit. Ya. Makanya pertama, pengertian limit itu adalah nilai yang mendekati. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita harus tahu dulu bentuknya, yaitu yang disebutnya bentuk umum. Ya, yang tulisannya limit fx x mendekati a. Lim ini kalau kita baca ada tulisan lim, yaitu limit fungsi fx x mendekati a. Ya, nanti yang mana untuk mencarinya, ininya a-nya yang diganti dengan bilangan tertentu. Misalnya boleh diganti 0, 1, min 3, sejuta dan seterusnya. Itulah yang dikatakan nilai tertentu. Nah, barulah setelah kita mengetahui bentuk umum, kita akan mencari, ya di soal nanti yang dicari yaitu nilai limit. Nah, bagaimana mencarinya? Di sini ada beberapa cara menentukan nilai limit. Ya, pada nilai tertentu, variabel mendekati nilai tertentu ada 3 cara. Itu yang kita akan bahas, yaitu yang pertama caranya dengan substitusi. Substitusi artinya memasukkan, ya. Jadi sama waktu kita mencari nilai fungsi fx, yang kita masukkan atau kita ganti nilai x di limit juga sama seperti itu. Ya, untuk lebih jelas coba kita lihat, ya. Tentukan nilai limit pada soal berikut. Ibu kasih 3 soal nih contohnya. Ya, yang pertama kita baca limit 3x plus 4x mendekati 2. Yang kedua limit x kuadrat min 5x tambah 1x mendekatinya min 3. Dan yang ketiga limit 3x plus 1 per 2x min 1x mendekati 3. Ya, untuk menjawabnya kalau dengan substitusi begini caranya. Sama waktu dengan mencari fungsi. Ya. Limit 3x plus 4 x mendekati 2. Nah, cara mencarinya kalau kita sudah mengganti nilai x, ya, atau memasukkan nilai x, berarti kata limit sudah tidak ditulis lagi, ya. Tadi 3x berarti 3 kali ini x-nya diganti 2. Jadi 3 kali 2 ditambah 4, 3 kali 2 6, ditambah 4 berarti 10. Nah, terus yang B itu limit x kuadrat min 5x plus 1 x mendekati min 3. Ya sama lagi kita masukkan x-nya. X-nya diganti min 3, ada kuadrat berarti kuadrat. Terus min 5 kali x-nya diganti lagi atau dimasukkan, yaitu min 3 ditambah 1. Min 3 kuadrat yaitu 9. Min 5 kali min 3 jadi plus 15 plus 1, jadi hasil terakhir 25. Begitu juga yang ketiga, ya. Limit 3x plus 1. Berarti 3x-nya diganti 3 ditambah 1. Yang bawahnya 2, berarti x-nya diganti dengan 3. Terus min 1. Jadi 3 kali 3 9 tambah 1 jadi hasilnya 10. Terus 2 kali 3 6 dikurangi 1 jadi hasilnya 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, itulah cara mencari limit dengan cara memasukkan atau substitusi, ya. Nah, yang berikutnya ada lagi cara mencarinya, yaitu dengan cara memfaktorkan. Kenapa timbul cara memfaktorkan? Jadi kalau ada permasalahan gini, ya lihat di catatan kalian. Jika limit berbentuk, ya, limit fx per gx x mendekati a. Ya, jadi yang bentuknya nih, yang kalau bentuknya khusus yang ada pecahan fx per 3x. Nah, nanti jika disubstitusikan menghasilkan nilainya, dihitung fx-nya hasilnya 0, gx-nya juga dihasilnya 0. Yang 0 per 0 bentuk tak tentu. Kenapa dikatakan bentuk tertentu? Karena kalau 0 dibagi 0 hasilnya 0 benar, ya.
Terus hasilnya 1 juga benar, hasilnya 2 juga benar. Karena benar semua, makanya 0/0 ini dikatakan bentuk tak tentu. Maka ya, kalau dapatnya 0/0 maka substitusinya batal, artinya kita nggak boleh pakai substitusi ya. Makanya dengan jalan lain, yaitu penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan. Artinya memfaktorkan berarti nanti fungsi fx-nya difaktorkan dan fungsi gx-nya difaktorkan. Setelah difaktorkan ya, tuh. Kemudian menghilangkan faktor yang sama dari fx dan gx. Ya, setelah faktornya sama, nanti yang faktornya sama kita hilangkan. Setelah dihilangkan lalu substitusikan ke soal ya yang telah dihilangkan. Begini, untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh ya. Tentukan nilai limit pada soal berikut. Ya, yang nomor 1, limit x kuadrat min x min 6 per x min 3, x mendekati 3. Soal kedua, limit x kuadrat min 16 per x kuadrat plus 6x plus 8, x mendekati min 4. Jadi soal-soal yang memfaktorkan ini khusus soal-soal yang bentuknya pecahan. Nah, kalau kita lihat nih ya, kita jawabnya. Nah, sekarang kalau coba dulu kita cara substitusi seperti yang tadi, cara 1 ya. Limit x-nya berarti x kuadrat, x-nya diganti 3. Karena kenapa diganti 3? Karena x-nya mendekati 3. Terus min 3 min 6 per x-nya diganti 3 lagi, dikurangi 3. Terus 3 kuadrat 9 min 3 min 6, hasilnya 0. Terus yang bawahnya 3 dikurangi 3 0, jadi 0/0. Nah, tadi nggak boleh, makanya dibilangnya batal dengan substitusi karena bentuknya tak tentu. Coba kalau kita cara dengan memfaktorkan ya, berarti x limit x kuadrat min x min 6 ya. Jadi kalau kita faktorkan x kuadrat min x min 6 itu x min 3 dikali x plus 3, bawahnya x min 3. Nah, berarti kalau di sini kalian harus ingat, kalau yang lupa cara memfaktorkan, buka lagi pelajaran kelas 10 cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, ya karena ini terbatas di sini ya, nanti kalau pertemuan yang masih sulit nanti boleh ditanya waktu kita pertemuan tatap muka nih yang memfaktorkan. Pelajaran memfaktorkan udah pada kelas 10 sudah ada, di Sanawiyah juga sudah ada. Ya, kalau kita lihat kembali ya, lihat di atas dengan yang bawah, dia punya faktor yang sama, yaitu mana? X min 3, terus di bawahnya juga X min 3. Berarti faktor yang sama tadi dibuang dengan, kalau kita boleh dengan bahasa tulisan dengan cara mencoret. Kalau udah dibuang berarti tinggal sisanya limit X plus 2 terus X mendekati 3 ya. Kalau sudah ada yang dibuang faktornya, baru kita substitusikan seperti tadi. X-nya diganti dengan 3 ditambah 2, makanya hasilnya 5. Tahu, jadi hasilnya berubah, tadi 0/0 jadi sekarang tidak 0/0, yaitu hasilnya 5. Terus yang kedua, coba supaya cepat kita langsung cara memfaktorkan, karena kalau nanti kalian coba pasti yang B juga hasilnya atasnya 0 bawahnya 0. Maka kita langsung memfaktorkan. X kuadrat min 16 difaktorkan X plus 4 kali X min 4. Terus X kuadrat plus 6X plus 8 difaktorkan, itu X plus 4 kali X plus 2. Faktor yang sama mana? Yaitu X plus 4 di atas, di bawah juga ada X plus 4 dibuang. Jadi sisanya di atasnya tinggal X min 4, bawahnya tinggal X plus 2. Kita kalau sudah dibuang sama lagi, dimasukkan. X-nya diganti min 4, terus min 4, bawahnya X-nya diganti min 4 tambah 2. Jadi atasnya min 8, bawahnya min 2, hasilnya 4. Nah, enggak 0/0. Nah, itu untuk pertemuan yang ini berarti sudah Ibu jelaskan 2 cara penyelesaian limit ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kalian kerjakan latihan soal untuk mencoba sampai di mana kalian mengerti masalah ini ya. Cukup Ibu, karena waktu Ibu cukupkan saja sampai di sini. Wassalamualaikum. Kita ucapkan dulu pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.